Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Kurniawati, NIM 2123053 dari Prodi PAI. Di sini saya akan mempresentasikan tentang psikologi perkembangan peserta didik. Kita akan membahas apa saja sih psikologi perkembangan peserta didik itu. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian psikologi perkembangan peserta didik. Apa sih itu psikologi perkembangan peserta didik itu? Psikologi merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Psikologi menempatkan manusia sebagai objek kajiannya. Manusia sendiri adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Menyadari posisi manusia yang demikian, maka secara jelas yang menjadi objek kajian psikologi modern adalah manusia serta aktivitas-aktivitas mentalnya dalam inteks dengan lingkungannya. Secara umum, psikologi dapat dibedakan menjadi dua cabang, yaitu psikologi teoritis dan psikologi terapan. Psikologi teoritis dapat pula dibedakan atas dua bagian, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Apa sih psikologi umum itu? Psikologi umum adalah psikologi teoritis yang mempelajari aktivitas-aktivitas mental manusia yang bersifat umum dalam rangka mencari dalil-dalil umum dan teori-teori psikologi. Sedangkan psikologi khusus adalah psikologi teoris yang menyelidiki segi-segi khusus aktivitas mental manusia. Psikologi khusus ini terdiri dari: yang pertama ada psikologi perkembangan, mengkaji perkembangan tingkah laku dan aktivitas mental manusia sepanjang rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi hingga meninggal dunia. Yang kedua, psikologi sosial, mengkaji aktivitas mental manusia dalam kaitannya dengan situasi sosial. Yang ketiga, ada psikologi kepribadian, mengkaji struktur kepribadian manusia sebagai satu kesatuan utuh. Yang keempat, ada psikologi abnormal, mengkaji aktivitas mental individu yang tergolong abnormal. Yang kelima atau yang terakhir, psikologi diferensial, menguraikan tentang perbedaan-perbedaan antar individu. Yang selanjutnya ada tujuan psikologi perkembangan peserta didik. Apa sih tujuan dari psikologi perkembangan peserta didik itu? Yang pertama ada memberikan, mengukur, dan menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkat usia dan yang mempunyai ciri-ciri universal, dalam artian yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dalam lingkungan sosial budaya mana saja. Yang kedua mempelajari karakteristik umum perkembangan peserta didik baik secara fisik, kognitif maupun psikososial. Yang ketiga ada mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Yang selanjutnya nomor 4 ada mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi yang berbeda. Yang terakhir nomor 5, mempelajari penyimpangan tingkah laku yang dialami seorang seperti kenakalan-kenakalan atau kelainan dalam fungsionalitas inteleknya dan lain-lain.
Yang selanjutnya ada manfaat psikologi perkembangan peserta didik. Apa sih manfaat psikologi perkembangan peserta didik itu? Psikologi perkembangan peserta didik adalah sebuah disiplin ilmu yang secara khusus mempelajari tentang perkembangan tingkah peserta didik dalam interaksinya dengan lingkungannya. Oleh sebab itu, banyak manfaat yang akan diperoleh guru atau calon guru diantaranya. Di antaranya adalah seorang guru akan dapat memberikan harapan yang realitas terhadap anak-anak dan remaja. Ini penting karena jika terlalu banyak yang diharapkan pada usia tertentu, anak mungkin akan mengembangkan perasaan yang tidak mampu jika ia tidak mencapai standar yang diterapkan orang tuanya atau guru. Sebaliknya, jika terlalu sedikit yang diharapkan dari mereka akan kehilangan rangsangan untuk mengembangkan kemampuannya. Terus yang kedua, contohnya dapat membantu kita dalam memberikan respon terhadap perilaku tertentu. Seseorang anak akan kehilangan rangsangan untuk mengembangkan kemampuannya. Yang selanjutnya, yang kedua, dapat membantu kita dalam memberikan respon yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak. Bagaimana psikologi perkembangan dapat membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan arti dan sumber pada pola berpikir, perasaan, dan tingkah laku anak tersebut. Terus dapat membantu guru mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya dimulai. Guru bisa menyusun pedoman dalam bentuk skala tinggi berat, skala usia berat, skala usia mental, dan skala perkembangan sosial atau emosionalnya. Terus memungkinkan peran guru untuk sebelumnya mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Terus memungkinkan para guru memberikan bimbingan belajar yang tepat pada anak. Lalu memberikan informasi tentang siapa kita, bagaimana kita dapat seperti ini, dan kemana masa depan akan membawa kita. Dengan demikian, jelas betapa besar kegunaan mempelajari psikologi perkembangan peserta didik untuk diri kita sendiri atau peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya ada fase perkembangan berdasarkan konsep didaktif. Dasar yang digunakan untuk menentukan pembagian fase-fase perkembangan adalah materi dan cara bagaimana mendidik anak pada masa-masa tertentu. Pembagian seperti ini di antara lain diberikan oleh Johannes Amos Comenius, seorang ahli didik dari Moravia. Ia membagi fase-fase perkembangan berdasarkan tingkat sekolah yang diduduki anak sesuai dengan tingkat usia dan menurut bahasa yang dipelajarinya di sekolah. Pembagian fase perkembangan tersebut adalah yang pertama 0 sampai 6 tahun, yaitu sekolah ibu merupakan masa mengembangkan alat-alat indera dan memperoleh pengetahuan dasar di bawah asuhan ibunya di lingkungan rumah tangga. 6 sampai 12 tahun, sekolah bahasa ibu merupakan masa anak mengembangkan daya ingatnya di bawah pendidikan sekolah rendah. Pada masa ini mulai diajarkan bahwa ibu vernacular. Yang ketiga ada 12 sampai 18 tahun. Sekolah bahasa Latin merupakan masa mengembangkan daya pikirnya di bawah pendidikan sekolah menengah. Pada masa ini mulai
diajarkan bahasa Latin sebagai bahasa asing. Terus yang keempat ada 18-24 tahun. Sekolah tinggi dan pengembaraan merupakan masa mengembangkan kemampuan dan memilih sesuatu lapangan hidup yang berlangsung di bawah pengaruhan perguruan tinggi. Yang selanjutnya ada periodisasi perkembangan berdasarkan ciri-ciri psikologis. Periode ini dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah Oswald Court. Ciri-ciri yang digunakan oleh Oswald Court adalah pengalaman keguncangan jiwa yang dimanifestikan dalam bentuk sifat trots atau sifat keras kepala. Dan ia membagi fase perkembangan ini menjadi 3, yaitu yang pertama ada fase anak awal atau umur 0-3 tahun. Pada akhir fase ini terjadi trots pertama yang ditandai dengan serba membantah atau menentang orang lain. Yang kedua ada fase keserasian sekolah, yaitu umur 3-13 tahun. Pada akhir fase ini terjadi trots kedua yang ditandai dengan anak serba membantah atau menentang orang lain, bahkan ucapan orang tuanya sendiri. Terus selanjutnya yang ketiga ada fase kematangan, yaitu umur 13-21 tahun. Fase ini terjadi setelah berakhirnya gejala-gejala trots kedua, di mana anak mulai merasakan kelebihan dan kekurangan yang ia miliki yang dihadapi dengan sewajarnya. Lalu selanjutnya ada konstam. Konstam membagi fase perkembangan ini dilihat dari sisi pendidikan dan tujuan luhur manusia, yaitu yang pertama, periode vital umur 0-1,5 tahun dan disebut sebagai masa menyusui. Yang kedua, periode estetis 1,5 tahun sampai 7 tahun dan disebut sebagai fase pencoba atau masa bermain. Selanjutnya, nomor 3 ada periode intelektual umur 7-14 tahun dan disebut sebagai masa sekolah. Yang selanjutnya, periode sosial umur 14-21 tahun dan disebut sebagai masa remaja. Selanjutnya, yang nomor 5, periode matang atau 21 tahun ke atas dan disebut sebagai masa dewasa. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu. Di antara faktor-faktor di dalam diri yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan individu adalah bakat atau pembawaan. Anak dilahirkan dengan membawa bakat-bakat tertentu, seperti bakat musik, seni, agama, akal yang tajam, dan sebagainya. Lalu sifat-sifat keturunan atau sifat-sifat keturunan yang individu dipusakai dari orang tua atau nenek moyang dapat berupa fisik dan mental. Mengenai fisik, misalnya bentuk muka, yaitu hidung, bentuk badan, suatu penyakit. Sedangkan mengenai mental, misalnya sifat pemalas, sifat pemarah, pendiam, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada dorongan dan insting. Dorongan adalah kodrat hidup yang mendorong manusia melaksanakan sesuatu atau bertindak pada saatnya. Sedangkan intrinsik atau naluri adalah kesanggupan atau ilmu tersembunyi yang menyuruh atau membisikkan kepada manusia bagaimana cara melaksanakan dorongan batin. Yang selanjutnya ada periodisasi perkembangan menurut konsep Islam. Memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjadi dasar utama pemikiran Islam.
Periodisasi perkembangan individu dapat dibedakan atas 3 fase, yaitu yang pertama, periode prakonsepsi, yaitu perkembangan manusia sebelum masa pembuahan sperma dan ovum. Yang kedua, ada periode pranatal, yaitu periode perkembangan manusia yang dimulai dari pembuahan sperma dan ovum sampai masa kelahiran.